Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Bunda mau lanjutkan pembahasan kita kemarin tentang tema 5B di subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan juga macam-macam tanggung jawab. Tapi sebelumnya Bunda mau kasih tahu dulu nih, tujuan kita belajar ini tuh apa sih? Nah, tujuan kita yang pertama, siswa dapat mengetahui berbagai kegiatan ekonomi dan mempelajari berbagai jenis usaha-usaha di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mempelajari dan memahami macam-macam tanggung jawab. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke materinya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha. Di sini ada 6 macam jenis usaha. Yang pertama ada usaha di bidang pertanian. Nah, usaha di bidang pertanian ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Nah, pertanian ini usaha seperti apa? Nah, usaha pertanian ini merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Biasanya dilakukan di sawah, tegalan, ladang, ataupun di kebun. Lalu ada usaha perkebunan. Nah, usaha perkebunan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah, hal ini dilakukan oleh masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Nah, jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan juga tembakau. Lalu ada usaha peternakan. Nah, usaha peternakan ini merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Nah, usaha peternakan ini dibedakan menjadi peternakan hewan besar, contohnya sapi dan juga kuda. Lalu ada peternakan hewan kecil, contohnya kambing dan domba. Dan peternakan unggas, contohnya ayam, itik, dan juga burung. Lalu ada usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan juga perikanan laut. Lalu yang kedua ada usaha di bidang perindustrian. Nah, usaha di bidang industri ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, bahan mentah ini diperoleh dari sumber daya alam dan usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok ataupun perusahaan. Contohnya industri rumah tangga dan juga industri besar. Lalu yang ketiga ada usaha di bidang perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan juga pedagang besar. Pedagang kecil ini menjual barang dagangan secara eceran secara langsung kepada pembeli. Contohnya seperti warung, toko, dan pedagang kaki lima. Nah, itu merupakan usaha perdagangan kecil atau pedagang kecil. Lalu kalau pedagang besar seperti apa? Nah, pedagang besar ini menjual barang dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya pedagang besar ini juga melayani pedagang kecil yang tadi telah Bunda sampaikan. Nah, pedagang besar ini termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Nah, pedagang besar juga bisa disebut dengan grosir. Lalu yang keempat ada usaha di bidang jasa. Nah, usaha di bidang jasa ini umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya
guru memberikan jasa mengajar, atau seorang dokter untuk melayani pasien, dan juga sopir bus untuk melayani penumpang untuk mengantar sampai ke tujuan. Lalu yang kelima ada usaha di bidang pertambangan. Nah, usaha di bidang pertambangan ini merupakan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Contohnya, penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga gas mineral. Lalu yang keenam ada usaha di bidang pariwisata. Nah, usaha di bidang pariwisata ini merupakan usaha di sektor pariwisata yang merupakan suatu bidang jasa karena produknya tidak terlihat. Seperti apa? Contohnya, kalian menjadi pemandu wisata di tempat-tempat tertentu yang banyak didatangi oleh turis, mau turis asing ataupun turis wisatawan lokal. Nah, atau juga kalian membuka penginapan seperti hotel, villa, dan lainnya. Lalu juga kalian ada usaha penyewaan transportasi. Lalu juga seperti menjual barang-barang souvenir. Nah, itu merupakan masuk atau termasuk ke dalam usaha di bidang pariwisata. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, macam-macam tanggung jawab. Nah, yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, apa sih tanggung jawab terhadap diri sendiri? Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu suatu kesadaran diri untuk memenuhi kewajibannya sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang lebih baik. Lalu ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab ini juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan juga kehidupan. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekian pembelajaran yang dapat Bunda sampaikan kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kata-kata yang salah atau yang kurang tepat Bunda sampaikan hari ini. Kalian tetap semangat terus belajarnya. Sekian materi yang dapat Bunda sampaikan tentang tanggung jawab dan juga macam-macam usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.